Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin nasrun minallah wa fatsun qarib wa basyiril mu'minin. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Wallahu ta'ala fi kitabih wal fajri wa layalin asr. Wallahu a'lam bi muradi wa bi ma'nahu. Sadaqallahu lazim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minas sayyidin wa sagirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Ya Rabbi bil Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farijalal Muslimin. Ya, sama-sama kita hormati dan kita muliakan tentunya Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhwan beserta para jajaran pengurusnya, para asatid, para guru, para sepuh, para hujaj yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, namun tidak mengurangi mahabbah, takzim ya, dan rasa hormat ya, kami kepada mereka semua ya. Mudah-mudahan ya, senantiasa kesemuanya selalu diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan iman Islamnya ya, dan juga diluaskan rezekinya, diberikan keridhaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah taklim ya, Masjid Jami Al-Ikhwan yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur ya, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sadari bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat zahir ataupun nikmat batin. Terutama ya, kita juga bersyukur masih dikasih sama Allah berupa nikmat iman ya.
sehingga ya, kita menyadari ya, dan kita memahami bahwasanya ada 3 hal yang tidak boleh terpisah dari diri kita. Ya. Kalau terpisah ini akan berbahaya. Ya. Yang pertama adalah akal, yang kedua ilmu, yang ketiga iman. Ya. Akalnya normal, ilmunya ada, imannya kuat. Maka apabila 2 ini sudah menyatu, ketiga ini sudah menyatu, itu kehidupannya akan dikomandoi oleh hati yang bersih. Jadi ketika senang dia senyum, ketika sedih pun dia senyum, karena akalnya bekerja, ilmunya ada, imannya kuat. Kalau orang hanya ada akal, akalnya cerdas, normal, cerdas, tapi kagak punya ilmu, apalagi iman, maka orang ini akan menjadi orang yang disebut orang yang nggak baik lah. Ya. Kalau orang Betawi nyebutnya bajingan, orang Betawi, ya. Karena akal doang, ya. Ilmunya nggak ada, imannya nggak ada. Ada kedua, orang yang punya ilmu, dikasih akal, akalnya cerdas, akalnya bisa berpikir cerdas normal, terus dikasih ilmu, tapi kagak dikasih iman. Ini juga berbahaya, kurang baik tuh orang. Kenapa? Karena nanti akan berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyak. Ya. Tidak melihat haram dan halal. Karena akal sama ilmu doang, imannya nggak ada. Dia akan mencari bagaimana caranya. Kalau di kalangan para ustadz ya begini nih. Itu kalau mimpin tahlil sampai sekarang isi amplopnya berapa itu? Masih mending 200 mah Pak ya. 100.000 ya dari dulu. Dari zaman Belen, ya kan? Ya. Nah, kalau tanpa iman, wah, ya, ini akan berusaha bagaimana caranya nih, ya kan? Ya, nambahin, ya. Caranya yang nggak bagus akan diambil, karena akalnya ada, ilmunya ada, cuma iman nggak ada. Maka yang sempurna itu tidak boleh dipisahkan, akalnya bekerja, cerdas, pinter, kemudian dia juga berilmu, ilmunya ada, imannya kuat. Maka inilah, ya. Dan ini tidak terlepas dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan akal kita sehat, ya. Kemudian ilmu kita ada, ya, dan iman kita kuat. Ya. Itu yang menjadi keselamatan, ya, yang diberikan nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan lupa kita mohon kepada Allah agar selalu ditetapkan iman Islam, agar kita selalu ditetapkan akal kita yang normal, berpikir yang baik. Kita selalu memohon kepada Allah agar ilmu kita semakin kesini semakin bertambah, ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua, semoga kita semua diaku umat oleh beliau dan kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Hadirin jamaah taklim yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, tadi saya mengutip, ya, 2 ayat di dalam surah Al-Fajr, ayat pertama dan ayat kedua. Wal fajri walayalin asr. Namun sebelum ke arah surat Al-Fajr, ya, ayat 1 dan 2, ada sebuah riwayat, ya, yang kaitannya dengan surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr itu berapa ayat, ya? Wal fajri walayalin asr, ya. Wasaf'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
Irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad, dan al-ayah, ya, soal fajar. Jadi ada yang kaitannya dengan soal fajar. Dan ini terjadi di sahabat Rasul yang bernama sahabat Mu'ad bin Jabal. Nah, Mu'ad bin Jabal ini salah seorang sahabat, selain kecerdasannya juga ada kelebihan di suara. Jadi kalau baca Quran suaranya enak gitu kan, ya, suaranya enak. Nah, kemudian sahabat Mu'ad bin Jabal ini sholat menjadi imam tentunya. Ada yang bermakmum, seorang laki-laki bermakmum kepada Mu'ad bin Jabal. Jadi sahabat Mu'ad bin Jabal ini imamnya, seorang laki-laki itu tidak disebutkan namanya, sholat berjamaah di belakang Sayyidina Mu'ad bin Jabal menjadi makmum. Sholatlah laki-laki itu menjadi makmum. Namun pas begitu laki-laki itu menjadi makmum, sholat di belakang Mu'ad bin Jabal, Sayyidina Mu'ad bin Jabal ini setelah membaca suratul Fatihah yang menjadi rukun sholat, membaca suratul Fatihah, itu kan baca surat, ya, baca surat kan, rakaat pertama dan rakaat kedua. Nah, Sayyidina Mu'ad bin Jabal ini membaca suratnya, surat yang dibacanya panjang, Pak, panjang, ya. Surah Al-Imran. Fasalla bihi wa fasalla ma'ahu. Shalla Mu'ad sholatan. Faja'a rajulun fasalla ma'ahu. Fatawwala. Pas Mu'ad bin Jabal baca suratnya panjang itu, Pak, itu laki-laki itu mufarokoh, berpisah dari berjamaah. Kemudian sholat sendiri duluan sholatnya. Orang lain yang berjamaah belum selesai, dia udah selesai duluan, kabur, udah selesai duluan udah. Nah, kenapa? Habis lama banget imamnya bacanya. Gitu kan? Ya. Boleh begitu? Ya silakan. Ya. Kalau ada ilmunya, nggak usah. Ya. Nah, kejadian itu sampai ke telinga Mu'ad bin Jabal. Ada yang saya tahu? Fabalagha zalika Mu'ad. Wahai sahabat Mu'ad, tadi itu ada seorang laki-laki berjamaah, bermakmum dengan engkau ini imam, dia makmum, tapi laki-laki itu pas engkau membaca surat berpisah sholatnya, dia duluan selesainya, kabur dari berjamaah. Apa kata Mu'ad bin Jabal? Faqala munafik. Itu orang munafik. Ya. Jadi kalau yang meninggalkan berjamaah kayak gitu namanya munafik. Ya. Namanya apa? Munafik. Ya. Ya, munafik. Ya. Tapi belum titik. Tanda kutip. Ya. Tanda kutip. Mana kita lanjutkan nih. Pada kala dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal ini diceritakan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah ini belum memberi satu keputusan mana yang benar, mana yang salah. Dari sepihak hanya Mu'ad bin Jabal yang membuat laporan bahwa ada laki-laki yang berjamaah dengannya tiba-tiba berpisah dari berjamaah, kemudian meninggalkan Mu'ad bin Jabal, dia sholat sendiri, dia kabur. Itu munafik dari satu pihak. Hanya yang bersangkutan ini belum ditanya, kenapa kamu kok berpisah gitu, nggak sampai selesai sholat apanya berjamaah, malah duluan tuh pisah. Nah, kemudian dihadirkan laki-laki itu, ditanya sama Rasulullah, pasal al-fata, pasal al-fata. Kemudian Rasulullah bertanya kepada laki-laki itu yang bermakmum, kenapa kamu kok begitu? Ya, jangan begitu, nggak boleh. Itu istilahnya kan. Nah, Pakola kemudian menjawab laki-laki itu yang tadi berjamaah, ya Rasulullah, jitu usolli ma'ahu fatawala alayya pansorobtu wa sholaitu binayatil masjid fa'alabtu nakoti.
Itu ya Rasulullah, saya ini buru-buru, saya datang pengen berjamaah, saya sholat. Saya tuh pengen berjamaah, pahalanya gede saya berjamaah. Apalagi di masjid kan ya, 27 apa? Derajat. Saya bela-belain sholat berjamaah. Ya. Saya datang ke masjid, saya berjamaah. Kebetulan imamnya saya bilang Mu'adz bin Jabal. Nah, ketika saya berjamaah dengan sahabat tersebut, tiba-tiba kok baca suratnya panjang. Baca suratnya panjang. Sedangkan saya tadi itu bela-belain berjamaah, tadinya saya mau ngempanin onta. Jadwal makan siapa? Onta. Mau ngasih apa? Makan onta. Saya tinggalin dulu, saya pengen berjamaah. Nah, ketika saya berjamaah lama, saya khawatir ontak saya ini kelaparan. Ya, karena tadi sebelum ditinggalkan dulu berjamaah, harusnya sudah dikasih makan. Nah, begitu akhirnya kata Rasulullah, faqala Rasulullah SAW, ya, Rasulullah agak menegur Mu'adz bin Jabal. Ya. Nah, kata Rasulullah, apakah pemuda ini menjadi fitnah, wahai Mu'adz bin Jabal? Ya. Alangkah baiknya, aina anta min sabbihisma rabbikal a'la wasamsi waduhaha wal fajri wal laili idza yagsa. Alangkah baiknya engkau ini membaca, memilih salah satu, ya paling panjang sabbihis lah, ya kan? Atau wasamsi waduhaha, atau wal fajri wal layalin asr, atau wal laili idza yagsa. Itu jangan Al-Baqarah, Al-Imran, kabur orang. Kepanjangan ya. Nah, maka kata Rasulullah, orang itu tidak munafik karena ada alasannya. Kalau sengaja-sengaja mah baru munafik. Ya, apalagi dasarnya kebencian. Wah, pas sholat imamnya dia. Ya, kabur dulu begitu, udah gak demen, bacanya panjang lagi. Ya. Nah, maka disitulah Rasulullah mengatakan, idza amma ahadukum falyuhaffif. Ya. Jadi ketika kalian ngimamin, itu sholatnya kalian entengin, pendekin suratnya, jangan yang panjang. Ya. Yang panjang, karena jamaah ini modelnya berbeda-beda. Ada yang dia bela-belain berjamaah, tadi hewannya belum diempanin. Ada yang sholat berjamaah, tadi tokonya ditinggalin dulu karena pengen berjamaah, gitu kan? Ada yang ingat pas berjamaah kuncinya nggak dikunci setang. Kalau lama gimana tuh, kan? Nah, akhirnya bijaksana bagi imam, nanti kalau ngimamin jangan yang panjang-panjang suratnya, yang pendek-pendek aja, ya, yang sesuai kemampuan. Nah, ini bacanya panjang, Pak. Nah, jamaahnya hafalnya dari Al-Haqqumut sampai apa? Sampai Anas. Yang hafal itu karena terawih sering dibaca ya. Itu. Ini imam yang dibacanya panjang Al-Baqarah. Kalau salah kagak ada yang ngasih tahu. Dan jamaahnya nggak ada yang hafal. Coba kalau kita baca kuliah, imam salah. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud. Wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud. Jangan diomelin, itu diomelin lagi. Imam muter-muter aja. Itu aja. Kasih tahu kan bisa ngasih tahu itu bagi kita. Kan kita hafal. Nah, kalau kagak hafal surat, bagaimana kita mau ngasih tahu? Ya kan? Nah, orang kan imam ini bener ya. Pas begitu imamin lupa, itu susah gitu ya, Pak. Walaupun suratnya pendek, ini tuh susah. Review lagi. Ya. Nah, maka disitulah. Ya. Kalau mau sholatnya panjang-panjang, sholat sendiri. Kalau kita kadang-kadang terbalik. Sholat fardu mah panjang, nangtungnya lama. Sholat sunnah mah cepet. Tak. Aduh, terbalik. Ya. Jadi bijaksana terhadap kondisi jamaah yang ikut jamaah, ya, ada yang tua, ya kan, ada yang ini itu, jadi ya di tengah-tengah lah, ya, gitu ya.
Kan ngikutin Mekah kan panjang-panjang ya, ono sholat maghrib di Mekah yang di sini. Gitu ya. Di Mekah mah itu beda tuh tujuan kan, kalau sono mah ke Mekah pada sini tujuan sholat doang, nggak ngapa-ngapain kan. Di sini kayak kemarin Jumatan itu, kalau khutbahnya panjang, dulu nggak bawa bapak itu ikan daging itu kemana itu, ya kan? Ya, udah gitu imam saja sholat panjang lagi, waduh, udah gerudel lagi itu, waduh ini nggak paham imam, orang kita lagi kurban itu, udah ditinggalin tuh. Nah kan gitu, jadi lihat situasi dan kondisi, itulah kebijaksanaan dari seorang pemimpin atau imamnya. Nah itu selanjutnya Bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, wal fajri walayalin asr ya. Nah ini kaitannya dengan bulan Zulhijjah. Namun sebelum ke bulan Zulhijjah, ayat pertama yaitu wal fajri. Nah, wal fajri di sini waw di situ bukan huruf ataf, bukan huruf istiqnaf, tapi waw di situ huruf qasam. Ya. Jadi huruf qasam itu sumpah. Makanya wal fajri. Ya, bukan wal fajru, bukan wal fajro, tapi wal fajri. Ya. Setiap ada kalimah isim, ya, kemudian masuk di depannya ada huruf qasam, maka itu isim tersebut harus tingkah JR ya, atau hofad. Kalau dia isim mufrad, maka ciri hopadnya, ciri JR-nya kasroh ya. Kalau dia tasnya, maka ciri JR-nya buang alif nunnya. Kalau misalnya dia jama', dibuang nun jamaknya. Nah, ini kan mufrad, jadi harus kasroh, maka wal fajri. Karena waw itu harap ataf, sejajar dengan huruf qasam, huruf sumpah, sejajar dengan huruf jar. Min ibtida ila intiha anu zawaja ala istilah. Terus zarfiyah bali taksir. Terus apa lagi dulu gitu ya. Waw bete huruf qasam, waw bete, waw bete ba dan ta, wal bisa wallahi, bisa tallahi, bisa billahi ya. Nah di sini wal fajri, Allah bersumpah, wal fajri, demi waktu fajar ya. Wal fajri, Allah bersumpah. Nah, ketika Allah bersumpah memakai nama makhluknya, menandakan bahwa makhluk tersebut ada kelebihan, ada keistimewaan, ada kemuliaan. Nah, yang dipakai sumpah di surat ini oleh Allah wal fajri, demi waktu fajar. Artinya waktu fajar ini mempunyai nilai yang lebih di sisi Allah. Waktu fajar ini waktu yang mulia. Waktu fajar ini waktu yang istimewa. Kenapa? Karena Allah bersumpah menggunakan al-fajar, waktu fajar, demi waktu fajar. Nah, maksud fajar di sini ya, amal fajr fa ma'rufun wa huwa subhu, yaitu waktu subuh. Kemudian ada juga berkata qalau Ali wa Ibnu Abbas wa Ikrimah wa Mujahid wa Sidi wa Masruq wa Muhammad bin Ka'ab al-Muradu fajru yaumin nahr khasah. Jadi maksud wal fajri di sini adalah waktu fajar hari ke-10 bulan Zulhijjah. Kemarin tuh Jumat ya. Nah, wa huwa khatimatul layalil asr, atau akhir daripada 10 malam yang pertama dari bulan Zulhijjah. 10 malam yang pertama bulan Zulhijjah berarti tanggal 10 yang pertama. Nah, itu maksudnya. Nah, tapi ada yang secara umum wal fajri ini waktu fajar.
yaitu subuh. Itu waktu sangat istimewa, itu waktu sangat mulia, itu waktu sangat baik. Dan sebelumnya 1 jam sebelum subuh sama waktu sahur namanya. 1 jam sebelum subuh itu juga waktu yang sangat baik, waktu yang sangat istimewa. Kenapa? Ya, karena waktu Nabi Lut alaihissalam itu dakwah di tengah-tengah umatnya, itu kan Nabi Lut ditentang, Pak. Kasus umat Nabi Lut yaitu laki-laki suka laki-laki. Apa namanya? Homo ya. Laki-laki suka laki-laki. Nah, saat itu tuh perempuan kagak laku, Pak. Cuman sayangnya kita nggak ada dulu ya. Kalau ada mah kita wadain tuh perempuan kagak ada laku. Ya, nggak laku, Pak. Temennya itu. Kan itu semua larangan dari Allah. Dawain nggak bisa, disiksa sama Allah. Ayo turunlah hujan batu, Pak. Jadi ada hujan batu. Nah, disitulah Allah menyelamatkan keluarga Nabi Lut yang beriman. Kapan diselamatkannya? Panajjaynahu waqtas sahar. Ya. Allah menyelamatkan siapa? Keluarga Nabi Lut saat itu ketika ada hujan batu, itu diselamatkan sama Allah di waktu sahur. 1 jam sebelum fajar, 1 jam sebelum subuh. Ya. 1 tuh. Ya. Kedua, kenapa Allah memilihkan waktu fajar atau waktu sahur 1 jam sebelum fajar, sebelum subuh? Yang kedua di situ, Pak. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya fi kulli lailah. Yanzilu turun, Rabbuna Tuhan kami, bukan begitu maknanya. Tauria maknanya bukan makna qorib, tapi makna ba'id. Masa Allah turun? Ya, mustahil. Ya, di akidahnya. Artinya yang turun itu, yang zilut turun, Rabbuna, rahmat Allah. Nah, ya. Kapan? Fisulusul lail. Ya. Yang zilu Rabbuna ila sama'id dunya fi kulli laila fi sulusul lail. Rahmat Allah. Allah menurunkan rahmatnya ila sama'id dunya ke permukaan bumi, yaitu fi sulusil minal lail, di 1/3 daripada malam, yaitu waktunya 1 jam sebelum subuh, waktu sahur. Ya Allah, ya. Maka di situ rahmat Allah sedang diturunin. Ya. Nah, pada saat ribuan, jutaan, miliaran rahmat Allah diturunin, kita lagi kemana ini? Ngapain kita? Ya, itu. Ya. Nah, itu yang kedua. Ya. Maka di situ manfaatkan waktu itu. Nih, Pak, kita ini manusia pasti diuji. Nggak ada manusia yang kagak punya ujian. Ya. Ada aja ujian kita. Ya. Bisa kita diuji masalah ekonomi, kita diuji keluarga kita dengan keluarga kita diuji dengan istri kita diuji dengan anak-anak kita diuji sama siapa lagi? Tetangga kita punya tetangga, ini tetangga bikin kesel sama kita. Ya, gitu. Ini punya tetangga bikin kesel sama kita gitu. Ya, itu diuji. Ya. Permasalahan pasti banyak. Ya. Nah, permasalahan itu ya, adukan kepada Allah di waktu yang tepat, dan setiap malam di sulusul lail 1/3 daripada malam, ya 1 jam sebelum subuh, rahmat Allah di situ turun. Di situ ngadu kepada Allah.
madu tuh. Ya. Apa yang dilakukan di situ? Bersuci, sholat, kemudian istighfar, kemudian berdoa, kemudian baca Quran. Sholawat tambahin 1 jam sebelum subuh. Nah, baca Quran penting. Sering saya sampaikan, ketika seorang mukmin, seorang muslim membaca Quran, artinya Allah itu masih mau ngobrol sama dia. Gitu. Bahaya celaka kalau orang Islam sudah tidak mau membaca Al-Quran, nggak mau belajar, nggak mau membaca. Berarti Allah sudah mencuekkan, nggak mau Allah ngobrol sama dia. Karena seolah-olah seseorang yang ketika membaca Al-Quran, seolah-olah Allah itu lagi ngajak ngobrol sama kita. Beda dengan sholat. Kalau sholat kita komunikasi ke Allah. Tapi kalau baca Quran, Allah yang ngajak ngobrol ke kita. Secara logikanya ya, gitu. Supaya dipahami. Artinya ketika ada orang yang udah nggak mau baca Quran, bahaya. Tinggal serumah sama mertua. Makan ada, rumah dikasih. Tapi itu mertua nggak pernah nanya, nggak pernah ngajak ngobrol ke mantunya. Kira-kira mantunya gimana tuh? Bukan kagak betah, Pak. Ya kan? Mending bayi ngontrak aja lah gitu lah. Pak diam di sini sama abah kagak ditanya, nggak ngajak ngobrol. Ya kan? Nah ini yang kagak ngajak ngobrol Allah. Coba. Masya Allah. Ya. Maka di situ adukan. Nah, wal fajri, dari wal fajri ini. Ya. Sulusul lail, 1 jam sebelum subuh. Selain tadi waktu itu mulia karena Allah menyelamatkan keluarga Nabi Lut. Ketika waktu sahur 1 jam sebelum fajar, waktu 1 jam sebelum subuh. Kedua tuh, ketiga Pak. Ya. Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu, Nabi Yakub alaihissalam setiap sulusul lail bangun Pak. Ngapain? Taqarrub, yunaji rabbahu, bermunajat kepada Allah, wa yad'u auladah, dan beliau mendoakan anak-anaknya biar anak-anaknya soleh-soleha. 1 jam sebelum subuh doa. Hanya saat itu Nabi Yakub nggak sendiri, tapi dibangunin anak-anaknya, istrinya. Beliau yang berdoa, anak-anak dan istrinya ngaminin. Amin, amin, amin. Kalau kita gimana? Bangunin anak juga. Kasihan, baru pulangnya malam, semalam capean. Ya. Bangunin bini, ngeri, takut sama bini. Ya. Ngaminin, amin. Artinya pembentukan kesolehan dan kesolehan rumah tangga di situ awalnya tuh. Nah itu waktu yang disenengin sama para nabi, para rasul. Nabi Yakub pun sendiri melakukan itu setiap sebelum subuh, bangun bersuci, dibangunin anak istrinya, kemudian munajat kepada Allah, istighfar kepada Allah, berdoa, wa yad'u auladah, didoain tuh anak-anaknya di situ, mohon kepada Allah, diaminin sama anak-anaknya. Tuh, Masya Allah, 1 jam sebelum subuh. Ya Allah, berat Pak. Berat ya? Supaya nggak berat gimana? Kita lihat riwayat Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam sebelum menerima apa? Taurat. Ya, Taurat kan? Maka Nabi Musa dipanggil sama Allah ke Bukit Tursina. Ngapain? Kalau bahasa Sunda mah nyepen. Ya, nyepen. Nyepen itu kalau orang Hino moksa itu apa ya? Nyepen, taqarrub, munajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tinggalkan hal-hal di luar itu, hal-hal duniawi ditinggalkan. Selama berapa hari itu Nabi Musa di situ? Ternyata selama 30 malam dan disempurnakan dengan 10 malam. 30 malamnya yaitu di bulan Zulqa'dah dan 10 malamnya
10 pertama bulan Zulhijjah, jadi 40. Setelah itu baru dikasih kitab Taurat. Berarti angka bilangan 40 mempunyai nilai ritual yang luar biasa. Rasulullah diangkat jadi Rasul umur berapa tahun? 40 tahun, Pak. Nabi Musa mendekatkan diri kepada Allah 40 malam. Ya kan? Maka ada orang yang umurnya udah 40 tahun, udah harus agak begini, Pak. Ya udah penting-penting tinggalin tuh. Ya. Bahaya kalau udah 40 tahun lebih apa 50 tahun masih demen ini itu dan sebagainya lah. Bahaya. Gitu ya. Harus begini, dikit-dikit tuh. 40. Nah, ibadah pun insya Allah kalau diistiqomahkan selama 40 berturut-turut, continue 40 malam berturut-turut, kesananya nanti enteng, Pak, nggak berat ya. Punya anak di pesantrenin, pengen betah di pesantren, baru juga 3 hari seminggu udah dilongok ke sono, dibawain ini itu, bagaimana mau betah bocah ya kan, dimanja. Nah dulu kita jangankan seminggu, 1 tahun kagak dilongok, kita kayak dibuang dulu di pesantren ya kan, karena ya Allah serahin ke guru, ini anak saya ajarkan agama, nyerahin gitu biar dapat anak yang ilmunya manfaat. Ini ngaji sama seorang guru, datang nggak diundang, pergi nggak datang kagak diundang, pulang gitu ya, jalan tuh gitu ya. Ada ngaji, datang aja ngaji, nanti nggak tahu kemana itu orang. Jadi nggak pamit, datangnya kagak izin, perginya kagak dapat ilmu manfaat gitu. Datang kasih air, didoain sama gurunya gitu kan, nah ditiup pahalanya, doain ya. Nah, kemudian apa, orang tuanya menyerahkan ya kan, ajarkan, tolong tuan guru anak saya ini bla 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 bla, diterima, dikasih air, diminumin. Nah 40 hari selama hari jangan keluar dari lingkungan pesantren. Kalau sebelum 40 hari nggak boleh, di situ aja kulak-kulak, kasur masjid, madrasah, kamar, ya, ngaji, sorogan di situ, kayak situ 40 hari, jangan keluar. Insya Allah betah, Pak. Itu anak. Ntar juga diajak pulang juga, bapaknya kagak mau dia. Nah ini mah kadang-kadang bukannya kagak mau diajak pulang, kalau nawarin Pak pengen pulang. nah itu karena nggak dibiasain, Pak. Nah 40 dulu dibiasain nih. Pengen menghidupkan 1 jam sebelum subuh dengan ibadah, biasakan dulu. Allahumma paksakan riyadhah 40 kali berturut-turut, lakukan. Insya Allah kesannya gampang, mudah, enteng gitu ya, enteng. Apalagi kalau subuh, Pak, berat, Pak. Diikat kita sama 3 tali sama setan, diikat kita, ikatnya setan kencang gitu ya. Pas kita bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Itu pas bangun tidur, bukan di masjid. Bukan di mana? Di masjid ya. Bukan di masjid ya, di masjid. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Di masjid orang bangun dari tadi jam 3 ya, itu kan langsung tahrim aja udah itu mah ya. Nah udah bangun tuh, Pak. Nggak apa-apa, itu juga nggak apa-apa ya. Artinya dia datang ke masjid, dia tidur dulu di masjid, dia bangun baru alhamdulillahi ahyana ba'da mamatana gitu. Jangan suzon gitu mah ya. Nah udah tuh bangun, tek, bangun dia zikir, hilang 1 ikatan yang diikat sama setan, hilang tuh. Berarti tinggal berapa? 2. Berangkat dia langsung ke air ya, berwudu atau mandi, lepas ikatan tali yang kedua. Kalau nih alhamdulillahi ahyana ba'da ma'amatan wa ilaihi nusur, alhamdulillah. Pas lihat jam, 2 jam lagi masih lama, tidur lagi, plak. Itu setan senang banget itu, udah gua lepas, gua ikut lagi dia tuh. Ya kan? Nah udah tuh lepas 2 tadi, habis itu dia ibadah, dia berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. 3 hilang, Pak. Kalau diikat kita setan, aduh. Nah, ada kembali lagi lah ya, ini waktunya kayaknya kagak cukup kita malam ini ya.
Masih banyak ini. Nah kemudian langsung saja wal fajri, itulah waktu 1 jam sebelum subuh Pak ya. Jadi waktu luar biasa. Ya. Nggak ada orang yang nggak punya masalah. Dia presiden justru paling banyak masalahnya presiden ya. Ya kan? Kita jadi presiden di rumah aja punya bini atu, anak 2 udah puyeng kita. Ya kan? Oh yang begini, anak begini, puyeng kita ngurusinnya. Ya. Semua manusia pasti punya. Jangan disangka enggak. Oh dia mah senang, kata ente senang, dia mah pada lagi masalah. Oh dia mah hebat, dia ada 5, dia lagi puyeng mikirin pajak senang sekali. Ya kan? Pajaknya, Fortuner 7 juta, ini 7 juta, wah setahun itu berapa itu pajaknya, mikirin ya, gitu. Oh ya, yang gak senang. Nah itu, jadi ada masalah, adukan ke Allah 1 jam sebelum subuh. Wal fajri, kemudian sedikit, walayalin asar, yaitu waktu 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Menurut ahli tafsir di sini, jumhur ahli tafsir kebanyakan mayoritas menyatakan merujuk dari hadis-hadis Rasulullah bahwa yang disebut walayalin asr di sini adalah 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Sudah kita lewati. Sudah kita itu hari-hari yang paling baik di dunia. Ya, mudah-mudahan yang kemarin puasa Tarwiyah, puasa Arafah ya, yang kemarin meneteskan apa? Darah, menyembelih hewan kurban, itu ibadah yang paling dicintai sama Allah. Sehingga jihad pun tidak bisa membandingi Pak. Karena hari itu hari yang paling dicintai sama Allah. Itu. Nah, maka kurban sedikit sebelum itu, ya berapa menit lagi Pak? Waduh, ya. Nah, ini kaitan dengan kurban. Sudah saja kurban itu ya, terbagi 3 Pak ya. 1 kurban syariat, 2 kurban torekat, 3 kurban hakikat. Kurban syariat sudah kemarin, menyembelih hewan kurban sesuai aturan dan sebagainya, sudah syariat. Ada tuntutan buat kita dan siapapun bisa melakukan kurban torekat. Kurban torekat maksudnya apa? Yang disembelih waktu kurban apa? Hewan. Maka kita kurban torekat, hewan-hewan sifat-sifatnya yang masih ada di diri kita, kita sembelih. Jauhin sifat-sifat hewan. 1 sifat hewan apa? Seperti apa? Ini saya lihat sudah. Anjing. Kalau anjing apa tuh sifatnya Pak? Anjing itu sifatnya yang penting ada yang ngasih makan. Dia mau penjahat, yang orang bener dia tunduk. Ya gitu kan? Ya kan? Ya. Yang penting mau dikasih makan. Lu mau orang benar, lu mau orang jahat, mau dikasih makan, tunduk dia Pak. Nah, jadi begitu kayak sifat anjing. Mau dinasehatin, mau kagak dinasehatin, begitu aja dia makan. Nah, istilah gitu kan. Artinya kadang-kadang berbahaya juga, ya. Apa namanya, berbahaya juga karena ketika apa? Ketika dia dikasih makan, ya, dia akan turut. Ya. Ketika nggak dikasih makan pun dia nggak akan turut, malah lidahnya aja yang apa? Nah, artinya mau yang jahat, mau yang baik dan yang nggak baik nggak ngaruh. Ya, itu sifat apa? Jauhin. Ya. Ya. Jadi ada yang dakwah, ada yang menyampaikan kebaikan dan sebagainya, ada lah di kita lah. Ya, rasa jangan cuek-cuek baik gitu, masa bodoh. Nah itu masih sifat bunuh. Terus sifat apa? Tenyom, manki, apa tuh? Mau apa sifat monyet? Serakah. Iya Pak ya? Sembelih sifat serakah di kita. Aduh ya. Serakah ya udah bisa dipahami sama kita. Ya. Punya sifat serakah, rakus. Ya. Terus sifat apa lagi? B2. Apa B2 itu? B2. Kalau B2 itu makanannya apa sih Pak? Kotoran. Jadi dia melihat dia saudara dia apa? Sikat Pak. Sikat Pak. Itu merugikan gitu kan? Kotoran mau dimakan. Ya, makanya lagi dulu bingung itu Pak. Ketika di kapal itu hewan pada apa? Pada apa? Pada buang kotoran ya. Kotoran buang itu di mana? Di kapal itu. Nah minum gimana ya Allah? Akhirnya Allah nyiptainlah B2. Pas nyiptain B2 itu kotoran hapus semua sama B2.
gitu makanannya tuh ya. Jadi yang makan kotor-kotor yang kagak halal-halal itu sifat siapa? Hilangin, sembelih ya. Nah itu kurban hakikat. Apalagi lancah, apa itu lancah ya? Hah? Laba-laba, apa laba-laba tuh coba? Laba-laba membuat sarang ya, ulah siga lanca boga iman rasaan bisa ngajaga. Wah, jadi udah bangga banget punya rumah, udah bisa terjaga dari musuh. Jadi tetegenan bergantung kepada apa? Makhluk, bukan kepada Allah. Nah udah kita singkat aja dah. Rengit apa rengit? Kagak mau bersyukur, nyamuk. Kalau udah kenyang lemah, kalau lagi lapar sehat, kalau lagi kenyang lagi lapar mah ibadahnya kuat, udah makan sare. Nah, kagak bersyukur dan sebagainya, pokoknya sifat-sifat hewan kita sendiri. Ya, itu kurban apa namanya? Torekat. Nah, kurban yang terakhir, kurban hakikat, artinya ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Apapun itu baik, kita tujuan kita hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Apa yang kita lakukan tujuan kita semata-mata pengen ridho Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu kurban apa? Hakikat. 3 kurban ya. Itu Pak ya, itu aja mungkin ya. Udah mau asar udah mau isya ya. Cukup Pak ya apa yang sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang benar datang dari Allah, salah kebodohan daripada pribadi saya sendiri. Ada waktu 6 menit lagi. Kalau bertanya saya bisa jawab, saya nggak bisa saya ngutang dulu ya. Gitu. Ya, baik. Salah. Ibu sekalian, demikian tadi materi yang disampaikan oleh guru kita malam ini, yaitu tentang tadi di awal-awal tentang bagaimana akal untuk apa diciptakan. Dan ada ilmu dan iman ya. Kemudian terkait dengan makrifat kita membaca Al-Quran dan makrifat kita bangun di saat fajar ya, begitu hebatnya, begitu dahsyatnya waktu sebelum subuh ya. Beruntunglah bagi yang suka bangun sebelum subuh. Apalagi Pak Pramono ya, luar biasa. Baik, ada waktu kurang lebih 5 menit. Ada yang mau bertanya? Kami silakan. Enggak ada ya. Cara bangun subuh. Ya. Cara nikah, punya dua gimana? Baik, mungkin ya. Ketika kita bangun kira-kira setengah jam menjelang waktu subuh ya. Ya, kita tenang sekali dulu sholat usul fajar di rumah. Nah, kira-kira doa apa yang terbaik kita minta saat waktu menjelang fajar, menjelang subuh. Apa yang kira-kira doa yang terbaik untuk doa yang kita mohon kepada Allah di saat waktu fajar itu? Ya. Kalau doa yang kita mohon kepada Allah itu ya, kita kan manusia punya masalah yang berbeda-beda. Doa yang terbaik pada saat itu ya udah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, atau Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa yang paling hebat, luar biasa ya. Ridho Allah kita minta ya. Nah yang lainnya mah itu porsi kita lah, bebas ya. Jadi nggak ada kekhususan doa mah. Ya, saat itu nggak ada. Kebutuhan kita kan beda-beda Pak ya. Saya misalnya kebutuhannya apa nih? Sama bapak ini beda. Oh, betul. Bapak ini mah udah agak tua, nggak boleh nikah lagi. Saya mah masih perlu. Beda. Ya beda. Ya artinya itu menyesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Apapun yang kita doa, pada waktu yang bagus Allah akan sedang. Ya, nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ngapain bawa doa panjang-panjang, ngerti juga ada. Ya, udah bahasa Indonesia. Justru dengan bahasa Indonesia kita lebih apa? Lebih khusyuk. Menyentuh. Ya Allah, utang saya ini banyak ya Allah ya. Dan apa ini kolektor datang lagi ya Allah. Ya Allah ya.
Ya Allah, ini saya punya bini, ya Allah, galak amat sama saya, ya Allah, gitu kan? Ya kan? Itu udah silakan bebas ibunya. Jadi apapun itu kita minta kepada Allah. Ya, dengan kebutuhan kita, dengan bahasa kita supaya kita memahaminya, gitu ya. Makanya gitu Pak ya. Oke, terima kasih ya. Kali ada yang lain? Ya, Pak Budi, silakan. Di luar itu. Jawab Pak, lanjut aja. Penjelasan tadi. Ini ada pernikahan. Ya. Pernikahan itu dilakukan akad nikah pencampur, tapi setelah terjadi anak, maknanya terjadi kumpul baru nikah. Setelah itu ada nikah ulang apa enggak? Karena setelah nikah itu bagi anak yang setelah dilahirkan berarti kan normal kan? Karena sudah melakukan akad nikah secara selesai. Nah, yang enggak maksudnya ada nikah ulang apa enggak? Oh itu sebaiknya jangan dinikahin dulu, ntar pas sudah lahir baru dinikahin. Ya. Iya. Ya. Kalau sebelum lahir anak itu kemudian nikah nanti jadi nggak puguh gitu. Ya mungkin dia habis nikah nggak mungkin kan begini, nggak mungkin Pak ya. Masa saya nikahinnya tanggung jawab, saya jaga, saya tidak akan berhubungan dengan bini ya. Bohong. Menjaga kalau udah lahir, yang penting masa dulu saya nikahin ya. Nah, nanti pas udah lahir baru saya berhubungan supaya nggak tercampur, nggak bisa. Ya, nah itu maka ada satu ulama yang mengatakan sahnya ya apa namanya tikainya nanti setelah lahir. Nah, jadi nunggu lahir dulu tuh baru nikah. Dan kedua ada ulama yang membolehkan. Ya, ada ulama yang membolehkan, cuman itu ikhtilaf juga nggak harus ada nikah ulang Pak. Ya gitu ya. Cuman yang permasalahannya ini subhat ini anaknya Pak. Ya, subhat ya kita kan tidak mengharapkan itu ya. Ya subhat. Ya, nggak ada ikhtilaf juga, ada yang ya boleh silakan nikah ulangnya. Artinya kan nggak sampai talak 3 kalau nikah ulang. Tajaddud namanya. Tajaddudin nikah. Cuman jatuh talak 1 Pak. Ya. Jadi kalau dia nikah lagi tuh punya talak 1. Jadi tinggal 2 lagi, tinggal apa ya. Tapi ya nauzubillah min dzalik ya. Kita mah normal-normal aja deh insyaallah turunan kita. Itu Pak gitu Pak ya. Ya. Baik, Budi cukup ya. Ini program masuk Indonesia ya. Ya, tutup saja ya. Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bibarakatil Fatihah wa bikaromatil Fatihah wa bidayatil Fatihah wa bimuzatil Fatihah wa sallallahu alaihi wasallam da'wahu subhanakallahumma wa ta'ala bi assalamu wa iru da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.